Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anarif Diman dari kelas PKO 1A dengan NIM 2305113343. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari artikel yang saya buat yang berjudul Teknik dan Strategi Shooting yang Efektif dalam Permainan Bola Basket. Saya akan menjelaskan bagian pertama dulu atau bagian pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini berisi tentang gambaran umum tentang suatu permasalahan dan tujuan dan manfaat serta fenomena yang ada di dalamnya. Baik, saya akan membacakan paragraf pertama. Permainan bola basket memiliki nilai-nilai tertentu yang sifatnya universal. Sebagai permainan yang sifatnya rekreatif, bola basket dimainkan dari usia anak sampai usia dewasa. Permainan bola basket ini dimainkan oleh pria maupun wanita dengan aturan yang dimodifikasi sesuai dengan usia serta kemampuan fisik. Menurut Afriliani 2021. Bola basket juga merupakan olahraga pada yang populer di dunia. Penggemar yang berasal dari segala usia merasakan bahwa bola basket merupakan olahraga yang menyenangkan, kompetitif, mendidik, menghibur, dan menyehatkan. Bola basket juga sangat cocok untuk ditonton karena bisa dimainkan di ruang olahraga tertutup dan hanya memerlukan lapangan yang relatif kecil. Selain itu, bola basket mudah dipelajari karena bentuk bolanya yang besar sehingga tidak menyulitkan pemain ketika memantulkan atau melempar bola. Tomo 2015. Nah, di paragraf pertama ini menjelaskan deskripsi umum. Lalu masuk ke paragraf kedua. Dalam pandangan yang lebih dalam, shooting dalam bola basket adalah ekspresi seseorang pemain dalam menunjukkan kecerdasan, ketepatan, dan kemampuan adaptasi. Dengan tiap tembakan, seorang pemain harus mempertimbangkan banyak faktor seperti jarak, sudut, tekanan dari lawan, dan waktu yang terbatas. Teknik dasar seperti stand, sikap, penembakan dari berbagai posisi, dan pergerakan kaki adalah komponen penting yang harus dikuasai. Teknik shooting yang tepat melibatkan kombinasi berbagai aspek seperti postur tubuh, penglihatan, fokus, dan gerakan tangan. Di paragraf kedua ini sudah jelas bahwa ini deskripsi bagian. Lanjut ke bagian paragraf ketiga. Menurut Sodikun, shooting menembak merupakan sasaran akhir dari setiap bermain. Sedangkan tujuan shooting adalah memasukkan bola ke dalam ring untuk mendapatkan poin sebanyak mungkin agar dapat memenangkan suatu pertandingan. Dalam melakukan shooting atau menembak harus dilakukan sesering mungkin untuk melatih gerakan otomisasi dengan benar serta terlatih kecepatannya. Shooting bola basket memiliki posisi yang vital dalam permainan bola basket. Berdasar dari tujuan permainan bola basket, maka shooting merupakan satu-satunya teknik dasar yang bisa mencapai tujuan. Menurut Alamsyah dan Nugroho tahun 2022. Shooting dilakukan pada saat situasi dan kondisi yang berubah-ubah. Hal ini sesuai dengan karakteristik permainan bola basket yang sebenarnya. Menurut Sampurno dan Suryadi tahun 2020. Sama seperti paragraf 2 tadi, di paragraf 3 ini juga berisi tentang deskripsi bagian. Lanjut ke bagian paragraf 4. Perkembangan dinamis dalam dunia bola basket tercermin secara nyata melalui evolusi teknik shooting yang menandai perubahan yang signifikan sepanjang waktu. Awalnya kita dapat menyaksikan penggunaan teknik klasik di mana pemain melakukan tembakan di atas kepala dengan kecenderungan menuju gaya yang lebih tradisional. Namun seiring berjalannya waktu, sebuah era yang dikenal dengan dominasi tembakan 3 poin, perubahan teknik shooting bukan sekadar pergeseran gaya, melainkan mencerminkan adaptasi terhadap strategi permainan yang semakin dinamis dan persaingan yang semakin ketat. Pemain-pemain tidak hanya mengasah keterampilan tembakannya, tetapi juga mengintegrasi aspek-aspek inovatif seperti kreativitas dalam menemukan celah pertahanan lawan dan merespon cepat terhadap situasi permainan yang bisa berkembang dengan cepat. Nah, di sini di paragraf 4 ini berisi tentang fenomena dalam bola basket seperti shooting tahun ke tahun itu berubah-ubah. Ya, itulah fenomenanya. Masuk ke metodologi. Saya memakai metodologi deskriptif kualitatif, yang berarti salah satu dari jenis penilaian yang mengungkapkan kejadian atau fakta keadaan, fenomena, variabel, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi menurut Munir tahun 2021.
Deskriptif kualitatif adalah istilah yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk suatu kajian yang bersifat deskriptif. Artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai metode penelitian deskriptif kualitatif dalam konteks permainan bola basket. Fokus artikel ini adalah pada hakikat metode penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian yang terkait dalam permainan bola basket. Selain itu, artikel ini juga akan membahas tentang analisis data dalam penelitian deskriptif kualitatif yang berfokus pada permainan bola basket. Langkah-langkah yang diperlukan dalam penelitian ini serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari pendekatan penelitian kualitatif dalam memahami dan menganalisis aspek-aspek permainan bola basket menurut Nurmalasari dan Erdiantoro tahun 2020. Lalu masuk ke hasil pembahasan. Ya, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 poin hasil yang saya buat. Pertama ada akurasi syuting, presentasi dari tembakan yang berhasil masuk ke keranjang. Akurasi syuting dalam basket adalah ukuran sejauh mana seorang pemain dapat melepaskan bola dan mengakhirinya dengan tepat ke keranjang. Lalu jarak syuting. Jarak syuting dalam bola basket merujuk pada kemampuan seseorang pemain untuk melepaskan tembakan dari beberapa yang ada di lapangan. Poin-poin penting terkait jarak syuting dalam bola basket melibatkan seperti ini: kuantifikasi, spekulasi, kemampuan, kreativitas, analisis taktis, latihan khusus, dan lain-lain. Lalu teknik syuting yang ketiga, evaluasi teknik seperti usi kaki, penggunaan pergelangan tangan dan postur tubuh. Teknik syuting yang efektif dalam basket memerlukan beberapa langkah dari prinsip kunci. Lalu irama menembak. Syuting adalah sinkronisasi antara kaki, pinggang, bahu, siku, kelunturan pergelangan tangan, dan jari tangan pada saat melakukan tembakan. Kekuatan dan ritme merupakan faktor pendukung keberhasilan syuting. Ya, betul sekali. Saya sebagai atlet basket percaya dengan ini. Posisi tangan pada saat syuting penting menempatkan tangan tepat di belakang bola dan tangan yang tidak melakukan syuting berada di samping dan akan mengikuti gerakan ke arah bawah bola sebagai penjaga keseimbangan bola. Ya. Nah, lalu kesimpulan yang bisa kita ambil dari artikel ini atau dari pembahasan ini adalah dapat diambil kesimpulan bahwa evolusi dalam aspek ini mencerminkan transformasi yang mencolok sepanjang waktu seperti di pendahuluan di paragraf 4 tadi, mulai dari teknik klasik hingga dominasi tembakan 3 poin. Perubahan ini tidak hanya terbatas pada kemampuan pemain, melainkan juga mencakup strategi permainan dan adaptasi terhadap tren kompetitif. Nah, ini daftar pustakanya. Setelah kita membuat itu semua, dapat pula abstrak ini yang kata kuncinya bola basket dan syuting. Seperti ini abstraknya. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.